Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Uswatinassana dari kelas 11 TKJ 1. Pada video ini, saya akan menjelaskan rancangan topologi jaringan yang saya buat dengan menggunakan aplikasi Cisco Packet Reader. Saya merancang untuk gedung yang mempunyai 4 lantai dengan kebutuhan perangkat yang berbeda-beda pada tiap lantainya. Pada rancangan ini, saya menggunakan topologi bintang atau topologi star. Pada topologi ini, semua perangkat seperti PC atau komputer dan laptop terhubung ke switch. Setiap lantainya mempunyai satu switch sebagai penghubung perangkat di lantai tersebut. Switch 1, switch 2, switch 3, dan switch 4. Selanjutnya, semua switch akan dihubungkan ke switch utama di lantai pusat seperti ini yang ada di tengah-tengah. Switch utama ini akan dihubungkan ke router, dan router akan terhubung ke server sebagai pusat layanan data. Di sini terdapat total 4 lantai. Lantai yang pertama, saya menggunakan switch, 3 PC, dan 1 laptop. Di lantai yang kedua, saya menggunakan switch, 3 PC, dan 2 laptop. Lantai yang ketiga, saya menggunakan switch, 2 laptop, dan 3 PC. Di lantai yang keempat, saya menggunakan switch, 3 PC, dan 1 laptop. Adapun perangkat yang saya gunakan pada topologi ini yaitu satu server sebagai pusat penyimpanan data dan layanan jaringan. Router 2811 sebagai penghubung antar jaringan, dan 4 switch Cisco 2960-24TT yang ada pada tiap lantainya sebagai pusat koneksi jaringan pada masing-masing lantai. Dan total dari perangkat-perangkat para klien yaitu ada 12 PC dan 6 laptop sebagai perangkat para pengguna. Setelah selesai disusun pada semua lantainya, langkah berikutnya yaitu dengan menghubungkan tiap perangkat dengan kabel. Caranya yaitu klik bagian pada bawah kiri, yaitu klik ikon petir. Gunakan kabel strike, yaitu kabel lurus ini, untuk penghubungan perangkat seperti PC, laptop, ke switch pada tiap lantainya. Ini dihubungkan seperti ini. Ulangi langkah tadi pada perangkat di tiap lantainya. Yaitu perangkat akan dihubungkan ke switch dengan menggunakan kabel strike satu persatu pada tiap lantai sampai selesai. Lalu, semua switch tadi akan dihubungkan ke switch yang ada di pusat ini di bagian tengah rancangan dengan menggunakan kabel crossover, yaitu kabel yang tampak terputus-putus pada samping kabel lurus, yaitu ini. Switch pada tiap lantai akan dihubungkan ke switch pusat dengan menggunakan kabel crossover. Kemudian, saya sambungkan ke router dan server sebagai pusat layanan jaringan. Setelah router disambungkan ke switch pusat, awalnya indikator akan berwarna merah yang artinya koneksi belum aktif. Untuk mengaktifkannya akan disetting terlebih dahulu, yaitu dengan cara klik router, pilih config, klik fast ethernet, dan pada tombol on ini kita centang, kita hidupkan dengan klik on, dan masukkan IP-nya yaitu 192.168.1.1. Maka kabelnya akan berwarna hijau seperti ini,
yang artinya koneksi sudah terhubung. Jika belum atau koneksi masih tidak aktif, kabelnya akan berwarna merah. Namun ini sudah saya setting, jadi warnanya sudah menjadi hijau. Selanjutnya, masukkan alamat IP ke semua perangkat dengan mengklik 2 kali pada perangkat seperti PC atau laptop. Kita klik, lalu pilih config, dan pilih static. Kita pilih static ini, kita klik, lalu masukkan alamat IP address-nya di bagian sini. Klik juga pada bagian fast Ethernet. Kita klik static dan kita juga masukkan IPv4 address-nya atau IP address-nya. Kita masukkan secara manual dan klik enter. Dan jangan lupa klik enter agar subnet mask-nya akan otomatis muncul. Setelah selesai, ulangi hal yang sama seperti tadi pada tiap perangkat-perangkatnya. Nah, setelah itu, saya akan mengecek apakah semua perangkat bisa saling terhubung dengan mengklik server, pilih desktop, lalu pilih command prompt, dan kita ketik perintah ping, lalu masukkan IP-nya 192.168.1. Setelah selesai, kita klik enter. Nah, jika sudah tertampil seperti ini, reply from, artinya ini sudah selesai tersetting, sudah dicek. Lalu kamu bisa mengetesnya dengan mengklik ikon amplop atau ikon surat ini ada di atas. Kita arahkan ke server, lalu ke perangkat-perangkatnya secara manual satu persatu seperti ini. Server lalu ke perangkatnya, saya arahkan ke semua perangkat-perangkat yang ada di sini atau perangkat para pengguna. Setelah selesai kita buat ini, lalu klik tombol simulation yang ada di sini bagian bawah dan klik play. Maka jalur pesannya akan bergerak dan bertuliskan successful yang ada di bawah. Ini masih dalam progres. Nah, setelah saya mengeceknya, pada bagian last status ini tertuliskan successful pada semua perangkat-perangkatnya, yang artinya pengiriman data telah berhasil dan sukses dan perangkat bisa terhubung dengan sempurna dan lancar. Lihat pada bagian bawah ini last status tertulis successful semua. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat.
Sampai jumpa lagi. Terima kasih telah menonton.